Nuklir. Kita semua pasti pernah mendengar kata-kata nuklir. Tapi nuklir itu apa sih sebenarnya? Bom kah? Energi kah? Bagaimana itu bekerja? How does it work? Nuklir itu memang sesuatu yang amazing. Dan kali ini kita akan bahas bersama. Halo, aku Hendrik dan hari ini kita akan membahas nuklir. Nah, nuklir itu adalah suatu energi yang dihasilkan dari inti atom, biasanya uranium atau plutonium. Nah, proses terjadinya nuklir ini ada dua, yaitu fisi dan fusi. Fisi adalah pemecahan suatu inti atom yang dihasilkan oleh besar. Ini suatu inti atom, mereka menembakkan satu partikel terhadap inti atom yang kemudian menjadikan chain reaction, yang kemudian memecah belah menjadi lebih banyak lagi inti atomnya, sehingga menjadikan chain reaction yang hasilnya ledakan besar atau yang sering disebut sebagai energi. Energi ini digunakan dalam misalnya bom ataupun pembangkit listrik. Nah, perbedaan adalah untuk bom itu uncontrolled fission, itu fisi yang tidak dikontrol, fisi tak terkendali. Sedangkan dalam PLTN ini nggak mungkin dong uncontrolled fission sudah besar. Yang digunakan dalam PLTN ini adalah controlled fission, itu fisi yang dikontrol, fisi yang dalam kawasan cukup aja sehingga tidak menghasilkan ledakan tapi menghasilkan panas, kemudian menjadikan listrik boron. Dan nuklir ini banyak banget kegunaannya, tapi salah satu dari dua utamanya adalah sebagai persenjataan dan sebagai tenaga listrik. Nah, untuk persenjataan nuklir yang digunakan adalah biasanya yang lebih berbahaya, yang digunakan untuk menyebabkan lebih banyak chaos atau ledakan sehingga menghancurkan lebih banyak barang-barang musuh. Seperti misalnya digunakan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka menggunakan bom atom dari plutonium dan uranium yang mereka ambil dari Afrika. Nah, plutonium dan uranium ini mereka gunakan fisi yang tak terkendali atau uncontrolled fission yang kemudian mereka taruh dalam suatu bom. Mereka taruh intinya yang sangat super viscous atau concentrated plutonium, uranium radioactive material yang sangat concentrated, dan ketika mereka ledakan ini di suatu particle through it, dan itu akan menyebabkan chain reaction yang kemudian menghasilkan ledakan yang sangat besar. Nah, ini yang Amerika gunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ada juga bom terbesar yang ada di bumi, ledakannya sangatlah besar dan sangatlah kuat sehingga shockwave dari ledakan tersebut mengitari bumi sebanyak 3 kali. Wow, namanya SAR bomba yang dibuat oleh Uni Soviet. Nah, digunakan tes sekali di lingkaran Arktik di atas sana, sekitar dekat Siberia, di mana mereka sekali meledakannya rumah dalam sekitar radius 500 km itu semua kaca rumah pecah. 500 km dari ledakan situ. Wow, besar sekali. Dan shockwave-nya mengitari bumi 3 kali. Sangat berbahaya sekali hari ini. Tapi tenang, nuklir ini dan penggunaannya dalam peperangan sangatlah dikendalikan oleh hukum internasional. Ya, tidak ada sembarang negara yang bisa menggunakannya semena-mena. Nah, list dari beberapa negara yang memiliki nuklir itu sedikit. Yang pertama yang Amerika Serikat, Rusia, China, British atau Great Britain, France, Israel, North Korea, India, dan Pakistan. 9 countries. 9 negara itu yang punya nuklir. Ada beberapa negara yang memiliki nuklir tapi bukan persenjataan. Misalnya seperti Jerman yang memiliki nuclear plant, itu juga Australia yang memiliki nuclear powered submarine. Nuclear powered submarine ini tidak memiliki bom nuklir, tapi memiliki reaktor yang menjadikan sumber listrik terhadap sumber bahan bakar dari submarine mereka, yaitu nuklir. Mereka tidak menggunakan bahan bakar seperti misalnya minyak ataupun listrik. Mereka menggunakan nuklir sebagai bahan bakar mereka. Ini berbeda dengan misalnya nuclear arm. Ada namanya dalam dunia militer, itu nuclear arm and nuclear powered. Nuclear arm itu mereka yang memiliki senjata nuklir. Nuclear arm submarine, nuclear arm aircraft carrier, yaitu persenjataan alutsista laut yang memiliki senjata nuklir. Sedangkan nuclear powered itu mereka yang menggunakan nuklir hanya sebagai bahan bakar. Ya, nuklir ini hanya sebagai bahan bakar. Mereka punya nuklir tapi bahan bakar doang, bukan sebagai senjata. Itu perbedaannya. Tapi tenang, penggunaan ini tidak bisa semena-mena. Seperti yang saya bilang, ini terkait sekali dengan hukum internasional. Karena jika dilanggar, negara-negara lain juga pasti akan hukumnya. Pernah sekali ada negara yang ingin membangun nuklir tanpa persetujuan dan perbolehan dari hukum internasional, yaitu Libya. Namun karena itu melanggar dari hukum internasional, Libya disanksi dan akhirnya sampai sekarang Libya tidak bisa kembali seperti masa dulu. The country turned into chaos and kind of like that because they disavow, mereka melanggar hukum internasional, mereka mendapatkan sanksi dari mulai pemblokiran, kemudian pembatasan penggunaan currency di luar negeri, bahkan sampai diboykot seluruh negaranya. Sampai sekarang Libya masih in turmoil, in chaos, masih porak-poranda. Makanya kita jangan sampai gitu ya. Oke, kita sudah membahas nuklir untuk senjata. Sekarang kita bahas nuklir untuk energi. Nah, nuklir untuk energi ini atau PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu biasanya menggunakan uap. Nah, gimana nih nuklir jadi uap? Nah, pertama, nuklir itu di store in a rod made by graphite, dari grafit, yang tidak membuat nuklir itu meledak, tapi slows down the reaction. Graphite does increase the viscosity and the dangerous of nuclear, but it slows down the nuclear reaction. Ini tutup ini, rod-rod ini, itu memiliki nuclear core di dalamnya. Itu gabungan dari uranium ataupun plutonium yang kemudian diolah menjadi tube kecil-kecil seperti kacang aja. Itu bisa menghasilkan energi lebih dari 3-4 barrel minyak. Sedangkan mereka menggunakan hampir
sampai ratusan kilogram plutonium dan uranium. Kalau sekecil kacang aja bisa menyalakan rumah 3 hari. Bagaimana 500 kilogram, hampir ton uranium ini? Sungguh berbahaya sekali. Nah, jadi mereka naruh dalam rod ini. Nah, di rod ini mereka kemudian aktifasikan menggunakan fisi, di mana mereka shot a particle onto one of these rod, dan kemudian terjadilah chain reaction. Nah, dari chain reaction ini mereka menghasilkan energi atau panas. Nah, bedanya dengan nuklir untuk misalnya senjata perang, ini terkontrol, terkendali. Sedangkan di perang itu tak terkendali. Karena tak terkendali akan menghasilkan lebih banyak ledakan, sedangkan terkendali akan lebih pada panasnya, mengeluarkan dan menghasilkan lebih banyak panas. Nah, panas ini di-store dalam air yang mensirkulasikan di sekitar rotor ini. Di rod ini sekitar air, dalam lingkaran ini isinya air semua. Nah, air ini disirkulasikan dalam tube ini. Nah, air dikirim ke sini. Air yang panas ini terkena dari fission rod ini, airnya akan panas. Pasti dong, ada fission, terjadi sebuah ledakan nuklir di sini. Panas ini kemudian ditransfer ke tube ini. Dari tube ini, mereka akan boiling. Nah, dari proses boiling ini akan keluar steam atau uap. Nah, uap ini yang menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik dari tenaga mekanis, listrik dari mekanis. Jadi dari nuklir ini pertama nuklir yang kemudian memanaskan air yang kemudian menghasilkan uap. Dari panas ini menghasilkan panas yang kemudian menjadikan boiling water di sini menjadikan uap. Sebenarnya nggak di sini ya, tapi ya. Dari uap sini it generates thrust, it generates movement for the thing. Buat generator ya, dimana uap ini menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik menggunakan mekanis. Intinya, we use this fisi ini kemudian dalam rod ini yang air panas boiling, create steamnya turbin atau generator yang kemudian menghasilkan listrik. That is where we get nuclear reactor. Kalau panas bisa mereka punya gedung-gedung besar dan sering kita lihat yang berbentuk seperti misalnya ini kayak gunung, dan bisa keluar asap. Tenang, asap ini tidak radioaktif. Asapnya ini adalah pembuangan air. Jika terlalu panas, boilingnya akan tak terkendali. Nah, hasilnya mereka harus membuang steam tersebut lewat yang turbin besar itu yang sering kita lihat di sebelah sini. Nah, turbin besar itu akan membuang asap. Tenang, itu tidak radioaktif, tapi biasanya hanya sebagai air yang mendidih karena panas banget seperti ini. Nah, kalau sesimpel ini buat kita ya, sebenarnya itu lebih panjang lagi dalam. Nah, tapi kalau secara sekilas kan simpel ya. Tapi kenapa sih Indonesia nggak ada? Ever wonder kenapa kita nggak punya nuklir ini? Is it konspirasi teori? Money? Wah, bisa dalam sekali. Kita bahas ya. Nah, mengapa Indonesia tidak ada nuklir reaktor ini? Banyak alasannya. Karena Indonesia negara besar, dan belum lagi sistem politik kita yang lumayan amburadul. Nah, di Indonesia sendiri tidak ada nuklir ini bukan karena hanya mahal. Toh kita bisa bikin kereta cepat, masa sih nggak bisa bikin nuklir? Nuklir itu susah. Kenapa? Karena birokrasinya ribet, mau dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa? Pertama, pendapatan uranium dan plutonium susah. Baru yang dapat di DRC, Democratic Republic of Congo, yang sekarang pun lagi in turmoil. Jadi pendapatannya susah. Kemudian kita belum memiliki teknologi yang cukup untuk menghasilkan mesin-mesin ini di luar dari rod maupun ini masih banyak lagi mesin-mesin dan operational conduct yang kita masih belum cukup untuk buat. Tapi kan Indonesia punya banyak anak-anak teknik nuklir. Tapi kita tidak memiliki manajemen sistem yang bagus untuk ini. Maksudnya manajemen sistem itu apa? Nah, manajemen sistem itu adalah birokrasinya dalam pemerintahan. Susah banget untuk bikin ini. Ya, pemerintahannya juga banyak yang bilang, karena kita masih pengen menguasai batu bara, karena kita masih pengen menggunakan minyak dan semacamnya. Ya, ada benar juga bahwa banyak sekali di sana yang oposisi terhadap nuklir ini sebenarnya nggak subjektif, tidak objektif yang mereka, tapi secara subjektif. Dimana bukan masalah keamanannya yang mereka permasalahkan, tapi money. Banyak sekali orang melobi anggota politisi kita di Senayan sana, biasanya mafia batubara, di mana mereka ingin Indonesia tetap menggunakan batubara, karena mereka pasti mendapatkan monopoli. Nah, batubara ini mereka kuasai dan mereka masih menggunakannya terus, mereka mendapatkan profit plus. Nah, disitulah konspirasinya. Tapi ada benar juga banyak orang yang nggak setuju dengan nuklir karena memang berbahaya. Sebenarnya enggak. Kalau kita lihat, kita jangan terlalu seperti Chernobyl. Chernobyl ini karena memang pertama USA saat itu negaranya miskin. Yes, it's unbelievable. Tapi mereka tuh miskin sebenarnya dalam manajemen, dalam ini negara mereka tuh miskin. Mereka hanya menggunakan duit itu untuk militer mereka. Nah, Chernobyl ini kenapa bisa jadi disaster? Karena pertama mereka underfunding. Nuklir power plant mereka ini underfunding. Kedua, teknologi juga masih belum cukup safety saja. Jadi ya itulah, underfunding, kemudian teknologi jelek, yang kemudian pasti ya didukung oleh SDM yang masih rendah juga. SDM yang jelek juga, gak sejarah kita sih, tapi SDM mereka pasti tidak cukup untuk sustaining ini nuklir reaktor yang lumayan unstable pada zamannya. Ya pasti ya akan meledak juga. Nah, kemudian Chernobyl ini ditutupi. Jadi setelah meledak, USA tidak langsung membenarkan, tapi mereka menutupi dulu.
di mana orang masuk di kuarantin dan tidak dibolehkan menggunakan pada nuklir. Kenapa? Ya untuk PR purposes. Dan nggak mungkin dong orang Jepang gitu kan di dalam rumah di perang nuklir aja nggak bisa dijaga. Of course mereka pasti akan menutup nutupinya. Dan FPS mereka kan sedang tengah perang dingin, nggak mungkin dong mereka lemah di lawannya gitu. Jadi ya mulai underfunding, misalnya kurang, infrastruktur yang jelek, dan kemudian pemerintahan yang enggak ini kita benerin mobil. Bisa juga di Fukushima. Nah, di Fukushima ini adalah kalau Fukushima ini lebih terkontrol, di mana pemerintah Jepang itu efisien banget. Di awal di Japan misalnya efisien, di mana ketika mereka melihat kesalahan, mereka langsung segera menyelesaikannya. Fukushima ini memang lumayan dahsyat, tapi Fukushima ini tidak sedahsyat Chernobyl. Di mana Chernobyl radiasinya ini juga sampai ke Prancis dan Ukraina sampai Prancis. Wow, itu sangat dalam Fukushima ini sampai Satsuma maupun Hokkaido aja nggak nyampe. Di mana ledakan ini lebih terkontrol dan lebih bisa diimbangi, sedangkan kalau Chernobyl itu berbahaya. Kemudian selain keamanan juga, Indonesia juga takutnya pencemaran lingkungan. Kemarin kita pernah mendengar Jepang mengeluarkan sisa-sisa dari air Fukushima terhadap lautnya. Nah, ini sempat menggemparkan internet, bahkan China saja sampai memban semua hasil produk laut Jepang. Agak sedikit overreacting ya. Nah, jadi Jepang ini langsung membuang hasil dari air ini nih, yang karena radioaktif. Tapi mereka menyimpan dan membersihkan dulu air ini dari kontaminasi. Dimana kontaminasi itu di bawah dari yang dimiliki di sekitar kita. Semua barang itu memiliki, semua barang pasti memiliki radioaktiviti. Nah, air yang Jepang keluarkan ke lautan ini sebenarnya tidak melebihi dari apa yang biasanya kita konsumsi. Dari radioaktif HP, radioaktif ini, bahkan kalau bisa dibilang air yang dikeluarkan Jepang ini sebenarnya tidak begitu berbahaya. Hanya beberapa orang terlalu takut ya, overreacting gitu dari pembuangan sisa Fukushima itu ke lautan. Sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan pada saat itu Perdana Menteri Jepang bahkan memakan ikan yang langsung dari pembuangan air tersebut. Mereka membuang air tersebut di dekat Fukushima, dan kemudian untuk menunjukkan ke dunia bahwa itu baik-baik saja, Perdana Menteri Jepang itu memakan langsung sashimi ataupun hasil laut yang ada di sekitar pembuangan air tersebut, dan sampai sekarang juga masih ada, sehat-sehat aja tuh. Jadi ya jangan terlalu takut banget gitu, karena memang mereka sudah merefine dan membersihkan air tersebut sebelum dibuang ke lautan. Nah, dimana sebenarnya ya nggak salah juga, karena kalau taruh di darat juga takutnya lebih mencemari lagi. Nah, kalau lautan pasti kan disperse, radioaktifnya juga sedikit, jadi ya tidak mungkin lebih parah. Oke, kemudian selain dari pencemaran maupun dari keamanan, ada juga dari biaya. Ini tuh nggak murah. It costs dollars. It costs millions to build. It costs millions to develop. It costs millions to maintain. Dan kemudian hasilnya kalau aja butuh jutaan untuk membangun, untuk develop, untuk maintenance aja butuh dolar, butuh jutaan dolar. Bagaimana kita bisa memasukkan profit? Pasti dong, nggak mungkin kita bikin ini tanpa profit. Ya minimal nggak bangkrut lah, nggak rugi. Dan kita mungkin susah banget. Karena nuklir ini memang mahal. Walaupun bersih dibanding yang lain, tapi ini cukup mahal, jadi tidak profitable dijadikan bisnis bagi BUMN seperti PLN. Di PLN ini kan pasti banyak dari udara, dari solar, dari batu bara, dari gas alam. Nah, kalau nuklir ini mahal biayanya. Pertama, mendapatkan uranium itu mahal, merefine uranium itu mahal, menjadikan uranium dalam satu urat ini itu mahal. Kemudian membuat pln ini aja itu mahal. Belum lagi maintenance-nya, tiap tahun harus dicek kebersihannya, membayar karyawannya, mahal sekali. Hasil ketika menjual energi tersebut, nggak mungkin yang biaya murah rugi. Tapi kalau kemahalan, siapa yang beli? Gitu. Ya masalahnya duit. Again, the problem is money. Ya dari mulai dengan pemerintah yang anti tersebut, kemudian dari biaya yang mahal, pencemaran lingkungan maupun keamanan, nuklir ini memang belum feasible di Indonesia. Masih butuh banyak banget reassurance terhadap masyarakat, kemudian harus usir-usir orang-orang yang tidak ingin ada di Indonesia, yang orang masih ingin memonopoli bisnis batu bara, itu harus diasingkan. Ya istilahnya untuk ada nuklir Indonesia itu masih lama. Tapi untuk nuklir power armada di Indonesia mungkin tidak sesulit ini. Walaupun ya mahal, tapi kalau kita seandainya ingin membuat kapal induk, kita harus membuat kapal induk dari nuklir. Kenapa? Kalau kapal induk dari misalnya fuel maupun batu bara, itu ada namanya travel, ada restriction level, di mana mereka tidak bisa pergi kemanapun, di mana mereka harus berhenti untuk refueling. Nah, sedangkan aircraft Amerika aja atau kapal induk Amerika yang dari nuklir, mereka tidak harus ganti bahan bakar selama 22 tahun. Jadi 22 tahun udah ganti bahan bakar. It's not amazing. Kalau kita seandainya ingin membangun kapal induk pas dari nuklir, biar kita bisa lebih leluasa melihat dunia dan menjaga ini tanpa harus refueling tiap beberapa minggu. Cuman itu mungkin masih di kurun waktu yang masih lama, dan nuklir ini masih susah untuk Indonesia. Mungkin insya Allah dalam beberapa waktu kemudian, sebelum tahun 2045 ya, Indonesia kita sudah punya nuklir Indonesia. Dan ada beberapa rencana dari pemerintah untuk mengadakan nuklir Indonesia, namun sepertinya masih lama. Dari video tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa nuklir ini memang energi yang sangat berpotensi, lumayan bersih dan juga lumayan berkualitas. Namun kita masih memiliki banyak tantangan untuk memiliki nuklir di Indonesia, mulai dari reedukasi terhadap masyarakat, kemudian pembangunannya, dan juga politisi yang harus dibujuk. Nah,
dari kita lihat nuklir itu sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan memiliki nuklir di masa depan nanti. Oke, that's it from me guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and tag the ring bell. Thank you. See you later.